dan secepatnya dan sebisa mungkin. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pendidikan inklusi, yaitu tunagrahita, yang diampu oleh Dr. Andes Haji Abidinsyah, MPD. Dan saya di sini tidak sendiri. Saya di sini akan ditemani oleh dua teman saya. Siapakah mereka? Mari saya perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Santi Anggraini, NPM 3061856148. Nama Maharita, NPM 3061856149. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Santi Anggraini. Pengertian tunagrahita. Tunagrahita adalah bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang ada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan dalam kandungan atau selama proses persalinan. Penyandang tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak sehat pada umumnya. Tidak hanya itu, mereka juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Secara normal, para penyandang tunagrahita merupakan istilah lain dari sebutan orang yang memiliki disabilitas intelektual. Penyebab tunagrahita yaitu infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir. Yang kedua adalah bayi yang lahir prematur. Yang ketiga adalah cedera pada otak karena kecelakaan atau adanya kelainan pada gen yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan dan ibu terkena infeksi ketika hamil. Ibu yang mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, atau obat-obat tertentu pada saat ibunya mengandung. Ya, itu tadi adalah materi yang pertama yang disampaikan oleh Saudari Santi Anggraini. Kita beri dulu tepuk tangan. Oke, selanjutnya adalah materi yang kedua. Materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Saudari Mahrita. Nah, Saudari Mahrita, saya persilahkan. Akan membahas tentang klarifikasi tunagrahita. Klarifikasi tunagrahita ini dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan tingkatan IQ anak. Yang pertama langsung saja yaitu adalah yang pertama mild, rentang IQ 55 sampai 70. Karakteristik anak pada kategori ini mengalami perkembangan fisik yang agak lambat dibandingkan dengan anak-anak rata seusianya. Mereka juga kesulitan menyelesaikan tugas-tugas akademik di sekolahnya. Namun, mereka dapat melakukan keterampilan praktis dan rumah tangga sehingga kelak dapat hidup secara mandiri. Lanjut, kita ke moderat, rentang IQ 40 sampai 50. Dilihat dari perkembangan bahasanya, anak memiliki kemampuan komunikasi yang sederhana, bukan hanya komunikasi untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makan, mandi, dan minum. Penampilan fisiknya juga menunjukkan kelainan sebagai gejala bawaan. Meskipun begitu, mereka masih dapat dididik untuk mengurus dirinya sendiri, meskipun membutuhkan proses yang cukup lama. Lanjut kita ke
severe, rentang EQ-nya 25 sampai 40. Pada rentang ini sih anak tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri karena melakukan tugas-tugas sederhana. Anak dengan tunagrahita memiliki gangguan bicara dan kelainan fisik yang dapat dilihat pada bagian lidah serta ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran kepala normal. Secara keseluruhan, kondisi fisik mereka lemah, mengalami gangguan fisik motorik yang cepat. Yang terakhir yaitu Frofon, rentang EQ-nya di bawah 25. Pada kategori terberat ini sih anak menunjukkan kelainan fisik dan inteligensi dalam bentuk ukuran kepala yang membesar seperti hidrocephalus dan mogolism. Mereka juga membutuhkan pelayanan medis yang intensif karena kemampuan beradaptasi yang sangat kurang. Terlebih lagi mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Lanjut kita ke mengenal tanda-tanda tunagrahita sejak dini. Tanda-tanda anak tunagrahita dapat dikenali sejak dari dalam kandungan hingga saat memasuki masa sekolah. Beberapa tanda yang paling sering muncul, yang pertama anak terlambat bicara, duduk, merangkak, atau berguling-guling. Kedua, sulit mengingat. Ketiga, lambat menguasai kemampuan mendasar seperti makan sendiri, berpakaian, ataupun buang air di toilet. Keempat, gangguan perilaku seperti sering marah-marah, tidak terkendali, emosional. Lanjut, yang kelima, tidak dapat menghubungkan antara tindakan dengan konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang keenam, sulit berpikir logis maupun memecahkan persoalan ringan. Terakhir, sebagian anak yang memiliki kelainan mental kemungkinan mengalami gangguan kesehatan seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, autisme, gangguan motorik, hingga kejang. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari Saudari Mahrita. Cukup bagus ya, kita beri tepuk tangan dulu. Dan untuk materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri. Nah, baiklah, materi yang terakhir adalah tentang mengobati tunagrahita. Apakah penyakit ini bisa diobati? Apakah ada metode khusus untuk dapat mengobati penyakit tunagrahita ini? Nah, sebenarnya hingga kini belum ada metode yang tepat atau benar-benar efektif untuk menyembuhkan penyakit tunagrahita ini. Nah, yang bisa orang tua lakukan hanyalah memberikan pendampingan agar anak mampu mengatasi kemampuan dasar yang dibutuhkannya. Nah, seperti kemampuan berkomunikasi, sosialisasi, makan, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga untuk terus berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran terapi yang bisa digunakan untuk memaksimalkan kemampuan anak menjadi lebih mandiri lagi. Nah, ada beberapa hal yang dapat diajarkan pada anak yang memiliki disabilitas intelektual untuk lebih mandiri. Biasanya adalah terapi edukasi, terapi okupasi, ataupun terapi okulus. Maksudnya terapi khusus. Oke, yang pertama langsung saja. Yang pertama adalah terapi edukasi. Terapi edukasi ini adalah bisa diartikan anak yang tunagrahita akan dibantu untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya. Nah, prosesnya memang tidak cepat, tapi akan memberikan dampak yang akan terhadap kemampuan anak dalam berkomunikasi secara verbal. Oke, yang kedua, terapi okupasi. Terapi okupasi ini bisa membantu. Dengan mengikuti terapi ini, anak akan lebih mampu dan mandiri serta dapat merawat diri sendiri.
seperti berpakaian, pergi ke kamar mandi, dan makan sendiri. Selanjutnya adalah kurikulum tidak berbeda ya dengan anak-anak lain. Tunagrahita juga berhak memperoleh pendidikan. Nah, ada beberapa pendidikan kurikulum khusus untuk anak-anak tunagrahita. Nah, seperti yang dilansir dari halaman bisamandiri.com, yaitu sebentar ya. Pertama adalah kelas transisi. Nah, kelas transisi ini adalah kelas pengenalan dan persiapan pengajaran yang mengacu pada kurikulum SD, tetapi dengan memodifikasi suatu kebutuhan anak didik. Yang kedua adalah sekolah khusus SLBC atau C1. Layanan pendidikan bagi anak yang tunagrahita dengan model khusus ini biasanya dalam satu kelas 10 siswa dengan pengajar dan pembimbing khusus yang mampu mengajar anak tunagrahita. Sedangkan SLBC1 untuk anak tunagrahita sedang. Yang ketiga adalah program terpadu. Layanan pendidikan ini diselenggara umum. Anak-anak tunagrahita akan belajar bersama dengan anak-anak normal dan pengajar yang biasa juga. Tapi, untuk mata pelajaran tertentu yang membuat anak tunagrahita kesulitan belajar, akan diberikan guru pembimbing khusus yang didatangkan dari SLB terdekat dan proses belajar dilakukan di ruangan yang juga khusus. Lanjut, yang keempat adalah program sekolah di rumah. Nah, program ini anak tunagrahita yang tidak mampu atau tidak memungkinkan untuk ikut pendidikan di sekolah khusus maupun sekolah reguler. Program ini dilakukan di rumah dengan mendatangkan guru khusus atau terapis. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan inklusi. Nah, cukup mirip dengan program terpadu. Layanan pendidikan inklusi ini juga diselenggarakan di sekolah-sekolah reguler dan anak tunagrahita belajar bersama anak normal pada umumnya. Tapi bedanya, pada layanan pendidikan inklusi, para siswa akan dibimbing oleh 2 guru, yaitu guru pengajar biasa dan satu lagi guru pengajar khusus. Baik, penting juga diingat, tunagrahita bisa dicegah menjalankan gaya hidup sehat selama masa kehamilan, terutama menjauhi rokok, minuman keras, dan narkoba. Selain itu, pilih tempat persalinan yang berprofesional dan perlakukan anak dengan hati-hati di awal masa kelahiran. Nah, dari materi yang kita jelaskan hari ini, kesimpulannya adalah tunagrahita atau terbelakang merupakan kondisi di mana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. Ya, di samping memiliki keterbatasan intelijensi, remaja tunagrahita juga memiliki kesulitan dalam mengurus diri dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan dan cara perlakuan secara khusus. Nah, untuk saran dari kami sendiri, anak tunagrahita memang memiliki kemampuan yang rendah dibandingkan anak normal lainnya. Nah, maka perlu adanya perhatian khusus agar mereka mampu mengembangkan seluruh potensinya agar dapat mandiri dan memiliki harga diri di hadapan orang lain dan sekitarnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa mencantumkan pertanyaan teman-teman sekalian di kolom komentar yang ada di bawah video ini nanti. Nah, jadi karena ini video presentasi kita secara online atau disiarkan channel YouTube, maka teman-teman hanya bisa bertanya di kolom komentar.
dan akan kami jawab semampu kami dan secepatnya.